Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kusuma Kotansyah, mahasiswa STKIP Sinar Cendekia dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang teorema Pythagoras, atau lebih tepatnya, pembuktian teorema Pythagoras. Di jenjang-jenjang sekolah, kita selalu diajarkan bahwa teorema Pythagoras berbunyi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apa arti dari persamaan ini? A, B, dan C di sini mewakili sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Nah, jika kita hubungkan ke persamaan ini, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, artinya adalah jika panjang sisi A dikuadratkan ditambah dengan panjang sisi B dikuadratkan akan sama dengan panjang sisi C dikuadratkan. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa teorema ini benar? Dapat kita buktikan dengan bentuk sederhana ini. Nah, bentuk ini disusun dari 4 segitiga siku-siku bersisi A, B, dan C. Dengan susunan sedemikian rupa, terbentuklah bentuk baru seperti ini. Untuk melanjutkan ke pembuktian teorema Pythagoras, kita harus mengetahui cara menghitung luas dari bangun ini. Atau ada berapa cara untuk menghitung luas bangun ini? Sebelumnya harus kita ketahui bangun apa ini. Nah, jika kita perhatikan, semua sisinya sama. Di sini ada A, ada B. Di sini juga ada A, ada B. Begitu pula dengan sisi di atas dan sisi di samping kiri. Dengan begitu, kita dapat menyatakan bahwa bangun ini adalah bangun persegi, yaitu semua sisinya sama besar, sama panjang. Nah, karena di sini adalah A dan di sini adalah B, maka satu sisi dari persegi ini adalah A ditambah B. Rumus umum untuk mencari luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, karena di sini sisinya adalah A ditambah B, maka cara pertama untuk mencari luas dari bangun ini adalah A tambah B kuadrat. Ada cara kedua, yaitu dengan rumus ini. Apa arti dari rumus ini? Nah, jika tadi kita menghitung luas bangun ini secara keseluruhan, di sini kita menghitung setiap luas bangun-bangun kecil di dalam bangun yang lebih besar ini. Nah, ada berapa bangun di sini? Tentunya kita sudah tahu bahwa bentuk ini terbentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang dikali 4. Ada 4 segitiga siku-siku yang sama, yaitu bersisi A, B, dan C. Nah, selain 4 segitiga siku-siku itu, terbentuklah bentuk baru di tengah-tengah, yang mana adalah persegi juga, karena setiap sisinya sama, setiap sisinya C. Nah, jika kita ingin hitung dengan rumus, kita tahu bahwa rumus luas segitiga adalah alas dikali tinggi bagi 2. Di sini segitiganya adalah A, B, C. Maka dapat kita ketahui bahwa alasnya adalah A dan tingginya adalah B. Oleh karena itu, dapat kita nyatakan rumus untuk satu segitiga siku-siku di sini adalah A kali B per 2. Karena segitiga siku-sikunya ada 4, maka tentunya harus kita kali dengan 4. Nah, lalu ditambah dengan C kuadrat. C kuadrat adalah rumus persegi yang tengah-tengah ini. Karena semua sisinya C, maka luasnya adalah C dikali C atau C kuadrat. Untuk penyederhanaan, dapat kita sederhanakan bahwa 4 dikali A kali B per 2 di sini menjadi 2 AB saja. Karena 4 dan 2-nya dibagi. 4 dibagi 2 menjadi 2 saja. 2 AB tambah C kuadrat. Nah, untuk langkah berikutnya, kita sudah mengetahui 2 cara untuk mengetahui luas bangun ini. Kedua cara ini atau kedua rumus ini, walaupun tampak berbeda, tapi aslinya mereka adalah sama. Mereka adalah luas dari bangun ini. Maka kita bisa mengatakan bahwa rumus 1 sama dengan rumus 2. Kalau kita sama dengankan, kita susun seperti ini. A tambah B kuadrat sama dengan 2AB tambah C kuadrat. Ini menjadi 2AB karena 4 dibagi 2. Kita bisa mengerjakannya dengan cara aljabar sederhana. A
tambah B kuadrat. Format A tambah B kuadrat dalam aljabar dapat dijabarkan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Karena A tambah B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A tambah B juga. Dengan begitu, jika kita lakukan perkalian setiap angkanya, akan didapatkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sementara itu 2AB tambah C kuadrat tetap saja. Tapi sekarang di samping kedua ruas sama dengan, dapat kita lihat hal yang sama, yaitu 2AB dan 2AB. Nah, jika ada dua angka atau dua hal yang sama dipisahkan oleh tanda sama dengan, mereka bisa habis. Kenapa? Jika misalkan 2AB di sini dipindahkan ke sini, maka 2AB ini bukan lagi bertanda positif, tapi negatif. Dengan dia bertanda negatif, sementara 2AB di sini bertanda positif, maka dia akan habis, dia akan menjadi 0. Sementara itu, hal yang sama berlaku jika 2AB di sini dipindahkan ke sini juga. Maka oleh karena itu, 2AB itu dianggap hilang karena habis. Nah, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang mana adalah teorema Pitagoras. Nah, itu adalah sedikit pembuktian sederhana secara geometris juga secara aljabar tentang teorema Pitagoras. Mengapa disebut A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.